Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vena Ulfa Aulia MAK selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi bank syariah dan teman-teman sejawat kelas yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam atas rahmat berupa kesehatan, dan salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tema yang akan kami presentasikan kelompok 1 adalah perkembangan standar akuntansi syariah. Saya selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan perkembangan standar akuntansi syariah. Akuntansi syariah bukan lagi hal baru dalam kehidupan sehari-hari. Basis syariah sudah merambat dalam banyak segi kehidupan, tak terkecuali pada lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan. Akuntansi syariah digunakan tonggak pencatatan transaksi, penyusunan laporan, sampai pengambilan keputusan untuk perusahaan berbasis syariah. Ada beberapa prinsip yang mendasari perusahaan dan akuntansi syariah digunakan. Prinsip-prinsip tersebut kerap kali tidak dijadikan pedoman bagi organisasi maupun perusahaan dengan basis non-syariah. Berbicara tentang keuangan syariah, bagaimana dengan perkembangan akuntansi syariah sendiri di Indonesia? Nampaknya cukup menarik untuk dibahas, mengingat tren ini baru muncul dan menyebar pada tahun milenial ini. Pembahasan tentang perkembangan akuntansi syariah di Indonesia akan disampaikan melalui beberapa poin besar berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hurul Umam. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori akuntansi syariah. Teori akuntansi syariah bisa dipahami sebagai akuntansi dengan 3 komponen prinsip yang terdiri dari prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Dengan dasar hukum syariah dan sifatnya universal. Muhammad dalam pengantar akuntansi syariah. Definisi lain yang menggambarkan istilah akuntansi syariah menurut Sofyan S. Harahap, akuntansi sosial ekonomi dan akuntansi Islam adalah penggunaan akuntansi untuk menjalankan syariah Islam secara nyata yang sudah diterapkan sejak pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin serta pemerintah Islam lainnya. Definisi baku dari akuntansi syariah sendiri masih belum ada sampai saat ini. Namun, jika bisa diambil kesimpulan dari banyaknya ahli yang memberikan definisi masing-masing tentang istilah ini, akuntansi syariah bisa dipahami sebagai proses akuntansi yang didasarkan pada prinsip syariah, mulai dari cara membuat jurnal umum, proses identifikasi, pengukuran, hingga laporan informasi yang mendukung proses penilaian dari pengambilan keputusan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori akuntansi syariah. Pengertian akuntansi syariah bisa bermacam-macam. Para ahli merumuskan pengertian menurut pandangan masing-masing. Akuntansi syariah bisa dipahami sebagai akuntansi dengan 3 komponen prinsip yang terdiri dari prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran sebagai dasar hukum syariah dan sifat universal, atau Muhammad dalam pengantar akuntansi syariah 2012. Definisi lain yang menggambarkan istilah akuntansi syariah menurut Sofyan S. Harapan, akuntansi sosial ekonomi dan akuntansi Islam nomor 56.
adalah pengguna akuntansi untuk menjalankan syariah Islam nyata yang sudah diterapkan sejak era Nabi Muhammad SAW. Hulau Rasidin serta pemerintah Islam lainnya. Definisi baku dari akuntansi syariah sendiri masih belum ada sampai saat ini. Namun jika bila diambil kesimpulan dari banyaknya para ahli yang memberikan definisi ini masing-masing tentang istilah ini, akuntansi syariah bisa dipahami sebagai proses akuntansi yang didasari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, saya Lina Mafazati Naila akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pro dan kontra penggunaan akuntansi syariah. Akuntansi syariah ini merupakan jawaban bagi pengaturan operasional lembaga keuangan perbankan yang berbasis syariah saat ini. Prinsip dan aturan dalam istilah ini sangat membantu lembaga perbankan dalam menjalankan fungsi akuntansi biaya mereka dengan basis yang mereka pilih tanpa mengurangi dasar dalam kehidupan masyarakat. Meski terlihat sudah menjawab kebutuhan dan kondisi saat ini, keberadaannya itu masih diperdebatkan terkait pro dan kontra yang muncul. Permasalahan pertama yang muncul adalah perbedaan prinsip antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional yang mengacu pada standar internasional IFRS. Standar IFRS memiliki perbedaan dengan standar yang digunakan untuk akuntansi syariah. Akuntansi syariah ini dikenal lebih memiliki orientasi dan pertanggungjawaban sosial. Maka dari itu, pengintegrasian standar IFRS dengan standar pada akuntansi itu tidak sempurna. Satu masalah ini akhirnya merembet ke hampir seluruh lini yang berkaitan dengan akuntansi syariah di Indonesia. Selain masalah prinsip yang mencakup banyak sekali aturan yang berbeda di antara keduanya. Masalah lain pula yang muncul karena perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Resistensi akibat keterlambatan standar akuntansi keuangan atau yang kita singkat dengan SAKS muncul dari penerapan standar yang berbeda. Pengukuran net present value atau NPV pun memiliki dasar perhitungan dengan parameter bunga, di mana pada sistem akuntansi syariah hal ini tidak diperbolehkan karena sama saja dianggap dengan riba. Jika kelak menerapkan kaidah bagi hasil, tentu saja hal ini menuntut pemahaman dan penerapan sistem akuntansi yang rasional namun rumit. Akuntan dengan basis syariah harus memperhatikan masalah sampai sedetail ini. Tiga hal tersebut baru merupakan perbedaan yang paling terlihat di antara kedua istilah dengan basis berbeda ini. Meskipun banyak memiliki perbedaan dengan standar akuntansi konvensional yang sudah banyak diketahui lebih dulu, toh tetap saja akuntansi syariah ini bisa digunakan dengan fleksibilitas dalam berbagai hal. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya dan kelompok saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.